Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan membahas gerak vertikal ke atas, yaitu gerak benda yang dilemparkan ke atas atau ditembakkan ke atas, ataupun apapun istilahnya. Yang penting benda setelah diberi kecepatan awal, benda itu dilepas, jadi tidak diberi gaya terus menerus. Setelah benda diberi kecepatan awal, maka dia akan bergerak ke atas secara vertikal, dan makin ke atas benda itu semakin lambat karena mendapat pengaruh gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Dan di titik tertinggi benda ini akan memiliki kecepatan sama dengan 0, sehingga ditulis di sini Pt sama dengan 0. Ya, pada bahasan ini hambatan udara diabaikan, jadi di sini dianggap ruang ini hampa udara. Ya, kalau ada udaranya maka hambatan udara juga ikut diperhitungkan dalam menentukan persamaannya. Jadi kita asumsikan bahwa di sini tidak ada udara, jadi tidak ada hambatan udara. Nah, bagaimana kita menghitung waktu sampai titik tertinggi, yaitu waktu dari mulai benda ditembakkan atau dilemparkan vertikal ke atas sampai berhenti sesaat di titik tertinggi. Pada gerak jatuh bebas dan pada gerak vertikal ke atas berlaku persamaan gerak lurus berubah beraturan. Ya, berlaku persamaan ini, Pt sama dengan V0 plus A kali T. Ini A percepatan, karena di sini perlambatan dan perlambatannya sebesar percepatan gravitasi, maka sama dengan min G. Percepatan sama dengan min G. Sehingga persamaan ini bisa menjadi Pt sama dengan V0 min Gt. Dan karena di titik tertinggi sama dengan 0, Pt-nya atau kecepatannya, maka bisa kita tulis seperti ini, 0 sama dengan V0 min G kali T. Dan Gt ini kita pindah luaskan negatif ke ruas kiri menjadi positif. Ya, dan persamaan ini kita bisa ubah bentuknya menjadi seperti ini. Tmax sama dengan V0 per G, di mana G ini tidak luas, ini pengalih berpindah menjadi pembagi. Dan ini merupakan waktu sampai titik tertinggi. Selanjutnya kita menentukan ketinggian maksimum yang dapat dicapai peluru. Persamaan jarak tempuh pada gerak lurus berubah beraturan, yaitu S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. Nah, persamaan ini kita sesuaikan dulu untuk gerak vertikal ke atas, di mana S ini kita rubah dulu ke dalam ketinggian karena gerakannya gerakan ke atas, dan A-nya ini percepatan kita ubah dengan perlambatan sebesar min gravitasi karena benda mendapat perlambatan sebesar gravitasi, sehingga persamaan menjadi S-nya kita rubah dengan H, jadi H sama dengan V0T min setengah Gt kuadrat, jadi A ini dirubah oleh min G. Dan waktunya waktu sampai ketinggian maksimum yang telah kita peroleh tadi persamaannya, Tmax sama dengan V0 per G. Makanya kita substitusikan ke T ini, jadi T ini kita ubah menjadi V0 per G, dan T kuadrat ini V0 nya kita kuadratkan dan G nya kita kuadratkan, jadi persamaannya seperti ini. Setelah disubstitusikan, Tmax sama dengan V0 per G. Ya, V0 kali V0 berarti jadi V0 kuadrat G dibagi G kuadrat, ini akan menjadi G saja. Nah, V0 kuadrat G dikurangi setengah V0 kuadrat G, maka ini 1 di depannya dikurangi setengah, berarti jadi tinggal setengah V0 kuadrat G, atau lebih enaknya ditulis H maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G. Nah, inilah ketinggian maksimum yang dapat dicapai benda ketika ditembakkan atau dilemparkan vertikal ke atas. Dari penjelasan tadi, maka pada gerak vertikal ke atas ada beberapa persamaan yang perlu kita ingat, yaitu kecepatan setelah T detik dilemparkan. Ya, Pt itu sama dengan kecepatan awal dikurangi gravitasi dikali waktu dari mulai benda dilemparkan atau ditembakkan ke atas. Kemudian waktu sampai titik tertinggi,
yaitu Tmax sama dengan kecepatan awal dibagi dengan gravitasi, dan ketinggian maksimum yaitu Hmax sama dengan P0 kuadrat dibagi dengan 2G. Ya, dan kita coba dengan contoh soal. Seorang polisi memberikan tembakan peringatan vertikal ke atas dengan kecepatan peluru 150 meter per sekon di daerah yang memiliki percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Bila pengaruh gesekan udara diabaikan, tentukanlah A. Waktu peluru sampai ke ketinggian maksimum, B. Ketinggian maksimum yang dapat dicapai peluru. Nah, silahkan kalian hitung menggunakan persamaan yang telah dijelaskan untuk menemukan jawaban pertanyaan, yaitu yang A 15 detik dan B 1125 meter. Silahkan dihitung bagaimana supaya mendapatkan jawaban yang ini. Agar lebih memahami gerak vertikal ke atas, silahkan coba soal latihan ini, karena biasanya untuk materi fisika itu perlu beberapa latihan soal untuk bisa lebih memahami. Ya, demikian penjelasan materi gerak vertikal ke atas. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih.